Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Pak Heru Saputra MKom selaku tutor mata kuliah algoritma dan pemrograman saya. Perkenalkan, saya Umareta Rizky Sabrina dengan NIM 0565055332 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPPJJ Bogor. Dan saya membuat video ini untuk tugas 3, membuat program gaji karyawan menggunakan array. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mendeklarasikan array untuk golongan dengan tipe data karakter yang berisikan A, B, atau C. Lalu setelahnya saya mendeklarasikan array untuk gaji golongan dengan tipe data integer yang isinya ada 5 juta, 6 juta 500, dan 9 juta 500. Hal yang sama saya lakukan untuk mendeklarasikan array persen lembur, tipe datanya sama, integer, dan isinya ada 30, 32, 34, 36, dan 38. Sesuai dengan presentasi gaji lembur yang didapatkan berdasarkan gaji pokoknya. Lalu saya menulis kode sistem outprint untuk membuat prom yang nantinya akan muncul di layar dengan tulisan masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Nantinya pengguna bisa menginput golongan mereka ke prom ini. Apa yang diinput oleh pengguna akan memiliki tipe data karakter, lalu akan saya beri nama golongan input. Lalu selanjutnya saya melakukan inisialisasi variabel indeks golongan yang saya beri nilai negatif 1, yang artinya indeks golongan belum memiliki data indeks 0, 1, 2, atau 3 berdasarkan berdasarkan array golongan yang sebelumnya sudah saya tulis. Lalu saya menggunakan rumus loop untuk menentukan posisi golongan yang sudah di-input berada di posisi indeks mana berdasarkan array yang sudah saya tulis sebelumnya. Sebagai contoh, jika golongan inputnya adalah B, maka indeks array-nya adalah 1. Dan jika indeks golongannya masih bernilai negatif 1, yang artinya apa yang diinput itu tidak sesuai, maka akan terprint out golongan tidak valid lalu akan di-return ke menu atau ke awal. Lalu hal yang sama akan saya lakukan kepada gaji pokok, di mana di sini tertulis integral gaji pokok sama dengan gaji golongan dalam kurung indeks golongan. Jadi nilai gaji pokok akan ditentukan berdasarkan array yang sudah saya buat sebelumnya sesuai dengan indeks golongan yang sudah ditemukan. Contohnya seperti tadi, jika yang diinput B, maka indeks golongannya adalah 1. Dan indeks nomor 1 pada gaji golongan adalah 6.500.000. Setelahnya saya menulis kode yang menampilkan prom di layar untuk pengguna bisa memasukkan jumlah jam lemburnya. Di sini saya menulis system.out.print dalam kurung tanda kutip memasukkan jumlah jam lembur. Lalu kita akan menentukan indeks lembur sama seperti bagaimana tadi kita menentukan indeks golongan dan menentukan indeks gaji pokok. Jika jam yang diinput bernilai 0 atau kurang dari 0, maka indeks lemburnya adalah negatif 1, yang nilainya itu tidak terdefinisi atau 0. Lalu, jika jam yang diinput bernilai 5 atau lebih dari 5, maka indeks lemburnya adalah 4, atau tadi yang sebelumnya kita tulis, 4 itu adalah 38. Lalu di sini saya menulis indeks lembur sama dengan jam dikurangi 1. Di sini saya berusaha memetakan agar jam itu bisa sesuai dengan indeks. Tanpa perlu saya harus menulisnya satu-satu. Konsepnya adalah jam itu dimulai dari angka 1, yaitu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sementara indeks dimulai dari 0. Indeks 0 yang bernilai 1 jam, indeks 1 yang bernilai 2 jam, dan seterusnya. Dengan saya mengurangi 1 jamnya, maka nilainya akan sesuai dengan indeks yang ada di array sebelumnya. Contohnya, saya memasukkan 2 jam sebagai jam lembur saya. Indeks lembur sama dengan 2 dikurangi 1. Indeks lemburnya maka adalah 1 yang bernilai 2 jam, sesuai dengan jam lembur saya. Lalu setelahnya saya menginisialisasikan persennya. Jika indeks lemburnya adalah negatif 1, maka dia akan ditulis sebagai 0 di layar. Namun selain itu, persen lemburnya akan sesuai dengan indeks lembur yang sudah kita tentukan sebelumnya. Sebagai contoh, jika tadi saya lembur 2 jam, maka indeksnya akan di angka 1. Indeks lemburnya 1, maka persen lemburnya juga akan sama 1, yaitu 32%.
Lalu setelahnya saya menulis rumus untuk menentukan gaji lembur yang didapatkan dari gaji pokok dikali persen per 100. Lalu setelahnya saya menghitung total gaji yang didapatkan dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Setelahnya saya tinggal print out rinciannya. Di sini saya menuliskan golongan, gaji pokok, jam lembur, persen lembur, gaji lembur, dan total gaji.